Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah di Gereja Cornerstone Baptis Injili Indonesia. Sebelumnya mari kita bersatu teduh di hadapannya. Dengarlah panggilan beribadah. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Kebaktian hari ini kita mulai demi nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Saudara, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan nomor 27. Kasih Allah, the love of God. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa yang mengutus anaknya, kan kita damai dengannya, dosa kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, tata kuasa kan lenyaplah, manusia menolak firman berpalimpah dah berhala. Kasih Allah tak berubah, tinggi amat besar, menyatakan pandang busa bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawet, tiap orang menulisnya. Tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur pada Engkau ya Tuhan, di mana hari ini kami boleh memuji Engkau Tuhan. Kami ucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu besar terhadap kami. Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal
Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kami manusia yang berdosa. Dan sehingga hari ini kami boleh berdamai kembali dengan Engkau. Tuhan, kami ucap syukur pada Engkau Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan menghargai semua penebusan Engkau. Menghargai kasih-Mu dalam diri kami Tuhan. Kami mengucap syukur semuanya ini ya Tuhan. Biarlah hari ini kami semua bersuka cita memuji Engkau. Karena kasih-Mu yang begitu besar ini Tuhan. Biarlah kami mau menyampaikan kasih-Mu ini juga kepada orang lain yang belum pernah mendengarnya. Terima kasih ya Tuhan. Dengarlah doa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali dengan hormat. Kembali kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Kasih yang Ajaib, The Wonderful Love. Mari kita kembali memuji Tuhan. Karena hidup orang Kristen adalah hidup yang penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota. Kasih yang ajaib membawa Tuhan dari surga. Namun kau cari ku kembali, tak mungkin ku lupa kasih-Mu yang indah. Ku memasyurkan kasih Allah. Berkat yang ajaib, berkat yang ajaib, berkat dari berkat yang ajaib bagai sinar fajar mereka. Walaupun ku pernah sesat dalam dosa, namun anaknya selamatkanku di hadapan Tuhan. Ku ayat ketiga, terang Injilnya, terang yang sesungguhnya. Terang Injilnya yang memberi hikmat kekuatan. Walau dalam gelap, yang memberi terang, yang memberi ku masakan hidup, ku memuliakannya, menuntun mereka kepadanya. Amin, puji Tuhan. Bersama dengan gereja segala abad dan tempat, mari saudara kita semua bangkit berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara, saat ini kita akan masuk kepada doa syafaat. Jemaat sekalian, mari kita masuk dalam doa syafaat. Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami kenal melalui anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Pada saat yang indah ini Tuhan, kami kembali boleh beribadah kepadamu. Kami boleh kembali menyembah Engkau. Kami bersyukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Oh Tuhan, berkati setiap jemaat kami yang mengikuti kebaktian pada hari ini di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa ada bersama mereka, sehingga mereka juga tetap mengasihi Tuhan, sehingga mereka juga tetap memuliakan nama Tuhan. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk masa depan gereja kami. Walaupun kami belum buka secara umum untuk kebaktian seperti biasanya, tetapi secara virtual Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh jadi berkat dimanapun orang-orang berada mendengarkannya. Bapa kami yang di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang lemah tubuh maupun sakit. Dimanapun mereka berada Tuhan, kalau mereka ada yang sakit, ada yang lemah tubuh, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan mereka. Kalau mereka sedang membutuhkan pekerjaan Tuhan, Engkau beri kesempatan mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik, sehingga mereka boleh leluasa bekerja kembali dan mendapat penghasilan kembali dalam keluarga mereka. Bapa kami di surga, kami juga ingat satu keluarga jemaat kami yang sedang mengurus surat-surat mereka. Biarlah Tuhan lancarkan semua urusan surat-surat tersebut, dan imigrasi boleh memperlancar mereka mengurus surat, sehingga mereka boleh dapatkan surat yang resmi secepatnya dan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Tidak lupa Bapa kami di surga, kami doakan untuk hamba Tuhan gereja kami, gembala sidang kami, Pendeta Chan Sen Lau, yang saat ini dirawat di rumah sakit karena menderita sakit empedu. Kami mendoakan dia karena dokter katakan kemungkinan besar akan diadakan operasi. Dan kami berdoa agar Tuhan memakai dokter yang merawat, yang menjalani operasi, sehingga dapat menyembuhkan hamba-Mu Pendeta Chan Sen Lau dengan segera. Bapa kami di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, khususnya bangsa Indonesia, negara Indonesia, bangsa Amerika, negara Amerika yang sedang melawan COVID-19. Oh Tuhan, berikan hikmat kepada para pemimpin agar mereka diberikan kecerdasan, hikmat yang daripada Tuhan untuk memberantas COVID-19 ini, baik melalui pencegahan atau melalui vaksinasi yang sudah mulai dilakukan. Oh Tuhan, percepat supaya setiap orang boleh mendapatkan gilirannya. Kami juga doakan kalau di antara anak-anak Tuhan yang saat ini dirawat di rumah sakit karena menderita COVID-19, Tuhan, oh Tuhan, berikan penghiburan kepada mereka, berikan kekuatan kepada mereka, sembuhkan mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Oh Tuhan, dengar doa kami Tuhan. Kebaktian hari ini kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati, baik yang memimpin kebaktian, pemain musik, maupun hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Berkati Tuhan pelayanan mereka. Doa ini tidak sempurna Tuhan. Sempurnakanlah Tuhan melalui doa yang Engkau pernah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di bawah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Mari kita persiapkan hati kita mendengar firman-Nya dengan menyanyikan lagu 417. Seperti rusa rindu air. As the deer pants for the streams of water. Demikianlah jiwa kita rindu kepada firman Tuhan yang hidup. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali kita nyanyi Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Di balasannya kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita disampaikan oleh hamba-Nya. Pendeta Saud kami persilakan dengan hormat. Shalom saudara sekalian, selamat bertemu kembali dalam ibadah pada hari ini. Kembali saya mengajak kita sekalian membaca Alkitab. Hari ini Alkitab yang akan kita baca bersama terambil di dalam Roma pasal 5 ayat 8. Roma pasal 5 ayat 8, demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, tema pada hari ini yang akan kita renungkan bersama, saya berikan judul The Unconditional Love of God. Cinta tanpa syarat dari Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan pertolongan supaya kita boleh mengerti firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, terima kasih kepadamu Tuhan. Pada hari ini kembali kami boleh datang bersama-sama beribadah. Dan kembali kami boleh membaca firman-Mu. Dan sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu di dalam segala kekurangannya, di dalam segala kelemahannya. Berikan hikmat yang daripada Engkau Tuhan, supaya firman Tuhan yang sudah dipergumulkan, yang sudah dipersiapkan, boleh menjadi berkat bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Nah, saudara sekalian, jika minggu lalu masyarakat di dunia merayakan hari kasih sayang yang disebut dengan hari Valentine, maka hari ini kita sama-sama mempelajari kasih sayang yang dari Allah. Saudara, ketika hari Valentine, orang-orang membeli bunga, dan barangkali Anda juga lakukan demikian, membeli coklat, atau jika ada uang banyak membeli cincin berlian, rantai, dan sebagainya, dan dipersiapkan untuk dihadiahkan kepada orang yang dikasihi. Saya tidak pernah dengar, saudara, orang-orang mempersiapkan hadiah, mempersiapkan bunga, mempersiapkan macam-macam yang lainnya dalam hari Valentine untuk dihadiahkan kepada musuhnya, kepada orang yang mengkhianati dia, kepada orang yang membenci dia. Tidak pernah saya mendengarkan cara perayaan Valentine seperti demikian. Nah, disinilah letak signifikans perbedaan antara hari kasih sayang, tanda kutip, kasih sayangnya orang dunia, dan juga kasih sayang yang dipraktekkan Tuhan Allah kita. Saudara, tidak dapat disangkal, setiap orang ingin disayang oleh orang lain. Mulai dari seorang bayi, dia sudah tahu akan kasih sayang. Seorang ibu atau seorang babysitter yang menggendong seorang baby, kalau tidak dilakukan dengan penuh kasih sayang, maka si baby akan menangis. Si baby tidak mau dekat-dekat dengan orang tersebut. Tetapi kalau orang yang menggendong baby penuh dengan kasih sayang, maka si baby akan ikut, akan akrab dengan orang yang menggendongnya. Kenapa, saudara? Karena ada kasih sayang. Jadi baby itu merasa ia benar-benar disayang dan dia merasa nyaman. Alkitab mencatat, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, memberi ular jika ia meminta ikan? Maka dilanjutkan lagi, dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara bisa baca di Matius 7 ayat 7 sampai 11. Di situ ayat yang kita baca tadi. Artinya apa, saudara? Artinya seorang penjahat sekalipun, dia adalah manusia, sejahat apapun dia masih memiliki titik kasih. Paling sedikit mengasihi anaknya. Sehingga ketika anaknya minta makanan, dia tidak memberikan kepadanya racun, saudara. Intinya adalah, saudara, setiap orang, engkau dan saya, tetanggamu, familimu, siapapun orangnya hari ini, kita memerlukan kasih. Namun karena perilaku kita, tindakan kita, karakter kita menyakiti orang mungkin, sehingga membuat orang lain sulit untuk mempraktekkan kasih terhadap kita. Tetapi saudara, kita perlu bersyukur. Kasih manusia bisa berubah. Kasih manusia melihat keadaan. Kasih manusia melihat siapa orangnya. Tetapi kasih daripada Tuhan tidak pernah berubah. Dia tidak lihat siapa Anda. Tapi kasih daripada Tuhan, kasih yang sungguh-sungguh murni, tidak pernah berubah. Tetap untuk selama-lamanya. Yang menjadi pertanyaan, mengapa demikian?
Nah, hari ini kita akan melihat ada 5 hal mengapa kasih tanpa syarat daripada Tuhan itu dapat berjalan dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, saya mencatat bahwa kasih Tuhan itu real, realita, nyata, sungguh-sungguh. Tuhan Allah itu merupakan sumber kasih. Coba perhatikan 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Bunyinya demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Hal ini membuktikan bahwa kasih bukan salah satu karakter daripada Allah. Tetapi kasih itu adalah sumbernya dari Allah sendiri. Maka firman Tuhan katakan Allah adalah kasih. Coba kita bandingkan dengan 1 Yohanes 4 ayat 8, demikian firman Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi saudara, tatkala kita memikirkan tentang Tuhan, mestinya kita bayangkan dalam hidup kita bahwa Dia sebagai Allah yang penuh kasih. Jangan kita berpikir seperti konsep cinta kasih dunia, bahwa bila kita kasih mencintai Allah, maka itu berarti Allah itu baik. Atau jikalau Allah mencintai kita, itu berarti Allah itu baik. Dan kita mengukurnya kalau kita dalam keadaan baik, berarti Allah baik. Kalau kita dalam keadaan susah, berarti Allah jahat. Kalau kita dalam keadaan merana, dalam keadaan sakit, dalam keadaan menderita, itu berarti Allah itu jahat. Bukan cara mengukurnya demikian. Itu pengukuran bagi orang dunia. Sebab cinta yang artinya kasih, dengan demikian putus cinta berarti tidak mengasihi. Konsep Allah tidak demikian. Putus cinta pun tidak harus berarti saling membenci. Ketika engkau ada satu masa mungkin kecewa kepada Tuhan, lalu tinggalkan Tuhan. Tuhan Allah tetap mengasihi engkau. Inilah merupakan kasih Allah yang real, yang nyata dalam hidup kita. Contoh dalam Alkitab, ketika seorang bapak yang memiliki 2 orang anak yang sulung dan bungsu. Yang bungsu merasa tidak puas. Dia minta harta warisan kepada bapaknya walaupun bapaknya belum meninggal dunia. Dia ambil semuanya, dia berangkat ke kota. Di situ dia foya-foya, di situ dia habiskan semua warisannya sampai dia bangkrut, sampai dia tidak punya uang, dan sampai dia diusir. Teman-teman tinggalkan dia sampai dia menyendiri. Dia harus berjalan luntang-lantung, cari pekerjaan tidak dapat karena tidak punya pengalaman kerja. Akhirnya ada kesempatan dia boleh berada di tempat pemeliharaan babi. Di situ dia bekerja. Sebagai pekerja, makanan babi pun dia tidak mendapat bagian. Pada waktu itulah dia baru teringat akan rumah bapaknya. Di rumah bapaknya banyak harta kekayaan, banyak sekali ternak, banyak sekali babi peliharaan, banyak sekali pembantu-pembantu ayahnya. Dan pembantu-pembantu ayahnya itu tidak pernah ditelantarkan oleh sang ayah. Oleh sebab itu, maka dia bertekad mau kembali bertemu dengan bapaknya. Si anak takut kalau bapaknya tidak mau menerima dia. Sampai-sampai dia berkata, kalau bapak tidak mau mengakui aku sebagai anak pun tidak apa-apa. Biar aku menjadi hambamu saja. Tapi tidak.
Bapaknya memeluk dia. Bapaknya katakan, mari engkau pergi mandi, ganti pakaianmu. Kita adakan pesta sebab anakku yang hilang telah pulang kembali. Nah, inilah yang merupakan cinta kasih daripada Allah yang tidak menanamkan kebencian. Walaupun saudara, anaknya itu mengkhianati dia. Walaupun anaknya kurang ajar kepada dia, dia tetap menyambut anaknya. Menyambut anaknya. Kasih Allah itu demikian. Jadi saudara, pola pikir dunia atau fakta yang terjadi bahwa Allah adalah kasih, itu juga tidak berarti bahwa Allah itu tutup mata kepada orang-orang yang melakukan hal-hal yang bertentangan kepada firman Tuhan. Kepada mereka yang berbuat dosa, tentunya Allah mau bertindak. Cuma kapan kita tidak tahu. Roma 6:23 mencatat bahwa sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. Jadi upah dosa itu maut, harus diterima. Karena konsekuensi melakukan kesalahan atau dosa. Namun saudara, dia mengampuni kita jika kita cukup rendah hati dan mau datang kepada dia, mohon pengampunan dan bertobat. Sama halnya dengan kita saudara terhadap anak-anak kita, bukan? Satu pihak kita mengasihi anak kita, kita sayang sekali kepada mereka. Tetapi di pihak lain, ketika anak kita melakukan kesalahan, kita menghukum mereka. Namun sekali lagi saudara, menghukum anak kita bukan berarti kita membenci anak kita. Kita menghukum kesalahannya, bukan menghukum orangnya. Maka kita pun sebagai orang tua tidak akan menutup sebelah mata supaya anak kita bisa sesuka hati berbuat. Kita pun mau kalau anak kita benar-benar jalan menurut aturan yang kita buat dan jalan menurut firman Tuhan. Demikianlah Tuhan Allah memperlakukan kita. Hukuman bukan berarti kebencian. Justru kita mengasihi, maka kita menghukum. Yang kedua saudara, kalau tadi yang pertama dikatakan kasih itu real, realita nyata, maka yang kedua kasih Tuhan itu universal. Artinya berlaku bagi semua orang. Tuhan Allah mengasihi semua orang, baik pada orang yang percaya maupun kepada orang yang belum atau tidak percaya. Pada saat dia berada di bumi, Yesus bersahabat dengan orang-orang berdosa. Yesus bersahabat dengan orang Farisi, pemungut cukai, bersahabat dengan Sakius, bersahabat dengan perempuan Samaria, bersahabat dengan orang-orang lain. Yang mereka sebenarnya orang-orang yang berdosa. Satu fakta yang mengejutkan adalah bahwa dia sungguh-sungguh melakukan pertemanan dengan mereka. Kedua kelompok ini yang sebenarnya dihindar, dibenci, atau dicaci maki oleh orang banyak, pemungut cukai, orang-orang Farisi. Mengapa? Karena pemungut cukai memungut pajak seringkali mengeksploitasi rekan sebangsanya dengan meminta bayaran yang lebih banyak daripada yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintahan Roma. Saudara, orang berdosa adalah orang yang mencemooh hukum Tuhan, gagal berpartisipasi dalam ritual di dalam rumah ibadah, atau menghasilkan uang dengan cara berdosa. Yesus tidak hanya
datang berkhotbah kepada orang-orang yang demikian. Tapi dia benar-benar menikmati kebersamaan bersama dengan mereka. Dan mujizat itu terjadi. Tidak heran Sakius itu bertobat, bukan? Dan mereka menikmati kebersamaan itu, saudara. Menurut Yohanes 3 ayat 16, ayat yang kita baca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka yang memotivasi Tuhan Allah mengirim anaknya ke dunia ini adalah kasih-Nya yang besar itu. Allah ingin menunjukkan satu kasih yang nyata, yang real dalam kehidupan kita. Apakah engkau sudah merasakan kasih Allah yang nyata dalam hidupmu? Apakah engkau sudah menikmati kasih Allah yang nyata dalam kehidupan Anda? Apakah di dalam kehidupan Anda masih merasa senantiasa kehilangan arah tanpa ada pedoman hidup? Datanglah kepada Tuhan Allah, mintalah kepadanya, Dia memberikan kasih kepadamu. Mungkin ketika engkau hidup di dunia, engkau tidak menikmati kasih daripada orang-orang. Engkau tidak menikmati kasih daripada sanak famili. Engkau merasa dibenci, engkau merasa disingkirkan, engkau merasa dinomorduakan, engkau merasa dihina, engkau merasa dianggap remeh, engkau merasa direndahkan dan sebagainya. Hari ini Tuhan Yesus mau datang kepada Anda. Kasih-Nya real dan nyata. Dia akan katakan, anakku bangun, aku mengasihimu. Yang ketiga, saudara. Kasih tidak bersyarat. Kasih tidak bersyarat daripada Tuhan Allah itu dapat dijalankan, diterima oleh orang percaya adalah dengan tanpa syarat. Tidak seperti kasih sayang yang ada di dunia ini, saudara. Kasih sayang yang ada di dunia ini memiliki syarat dan bisa berubah-ubah syaratnya. Janji kasih dari setiap orang manusia bukan jaminan, saudara. Sebab setiap saat mulut manusia yang berjanji itu bisa berubah. Ketika perasaannya senang, oke-oke saja. Ketika dia merasa aman, oke-oke saja. Tetapi ketika dia merasa terancam, ketika dia mulai disingkirkan, ketika dia mulai disalahpahami, ketika dia mulai dianggap remeh, ketika dia mulai dihina, maka kasih yang sudah dijanjikan pun akan berubah. Apalagi ketika ia dikhianati. Kasih itu pun bisa dibatalkan. Walaupun dalam perjanjian pernikahan sekalipun, saudara. Sehingga tidak jarang ada banyak orang yang tidak dapat mempertahankan pernikahannya. Karena tidak sanggup menjalani kasih yang mereka sudah komitmen bersama. Ketika mereka berada di hadapan Tuhan, pendeta mengatakan, katakan aku mengasihimu. Waktu engkau sakit, waktu engkau miskin, waktu engkau menderita, waktu engkau susah. Ngomongnya gampang, saudara. Ketika nyata dalam kehidupan kita, maka kasih yang demikian bisa berubah. Mudah-mudahan Anda tidak demikian. Tetapi kasih daripada Allah Bapa tidak mempedulikan kita lebih daripada kita telah menyenangkan Dia atau kurang menyenangkan Dia ataupun gagal dalam kehidupan kita atau kita jatuh ke dalam dosa. Ia tetap tidak berubah mengasihi kita. Maka ada satu lagu, Tuhan Yesus tidak berubah,
tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Kasih-Nya tidak pernah berubah, janji-Nya tidak pernah berubah, keselamatan yang diberikan oleh-Nya tidak pernah berubah. Sejak sampai kapan? Selama-lamanya. Nah, konsep kasih dunia memasang syarat, saudara. Sedangkan konsep kasih daripada Allah tidak memakai syarat. Saudara mungkin sering mendengar orang-orang dunia berkata demikian. Kalau engkau baik-baik kepada saya, maka aku juga akan baik-baik kepadamu. Kalau engkau menghargai saya, maka aku menghargai kamu. Kalau engkau sayang kepada saya, maka aku sayang kepadamu. Kalau engkau tidak menghina aku, maka aku tidak menghina engkau. Tetapi kalau engkau lakukan yang jahat kepadaku, aku akan melakukan yang lebih jahat kepadamu. Itu konsep yang dilakukan oleh orang-orang dunia terhadap kasih. Jadi kasih-Nya bersyarat, saudara. Sedangkan kasih Tuhan tidak demikian, maka disebut dengan unconditional, tidak bersyarat. Walaupun engkau menyakiti hatiku, walaupun engkau merugikan aku, walaupun engkau mengkhianati aku, walaupun engkau mencelakakan aku, kasih Allah, aku tetap mengasihi engkau. Karena kasih Allah tidak bisa berubah, saudara. Jadi walaupun ada kurun waktu hidup kita tidak menyenangkan hati Tuhan, hidup kita pernah mengecewakan hati Tuhan, kita pernah menyakiti hati Tuhan, kita pernah durhaka kepadanya, Tuhan Allah tetap mengasihi kita asal kita mau dengan rendah hati datang kepada Dia, bertobat, mohon pengampunan dan terima kasih daripada Dia. Roma pasal 5 ayat 8 mencatat, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika, kapan? Ketika kita masih berdosa. Jadi ketika kita masih berdosa saja, Tuhan Allah mengasihi kita. Apalagi kita bertobat, mengasihi Dia kembali. Dia pasti lebih mengasihi kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah engkau telah menikmati kasih daripada Allah? Atau mungkin engkau tidak berani datang kepada Dia, merasa tidak layak karena engkau banyak dosa, engkau banyak kesalahan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan pada kita, pada waktu engkau banyak kesalahan, pada waktu engkau merasa tidak layak pun, Tuhan Allah telah mengasihi engkau. Amin, saudara. Selanjutnya, saudara, yang keempat. Kalau tadi yang pertama dikatakan bahwa kasih Tuhan itu realita. Yang kedua, kasih Tuhan itu bersifat universal. Tiga, kasih Tuhan itu tanpa syarat. Maka yang keempat, kasih Tuhan itu perlu adanya pengorbanan, saudara. Catat ya, perlu adanya pengorbanan. Yesus Kristus menyerahkan hidupnya di atas kayu salib agar kita sebagai manusia yang berdosa tidak perlu menghadapi hukuman salib, dan kita bisa menikmati persekutuan dari Tuhan. Kita bisa berdamai, kita bisa dibebaskan dari hukuman dan persekutuan dengan Tuhan saat kita masih hidup di bumi. Ini merupakan satu motivasi yang sangat membakar kita supaya kita bisa tetap setia kepada Tuhan semasa kita masih hidup sampai ajal menyambut kita masuk ke dalam kerajaan Allah.
Motivasi Yesus datang ke dunia ini adalah tidak lain tidak bukan, adalah kasih. Tadi kita sudah baca di Yohanes 3 ayat 16, kasihnya itu adalah kasih yang besar. Untuk siapa? Untuk umatnya yang berdosa. Kasihnya dengan pengorbanan. Mengorbankan anaknya di kayu salib. Saudara, seorang anak telepon pada papanya. Dia bilang begini pada papanya, "Papa, apakah engkau mengasihi aku, Papa?" Papanya itu bingung ambil telepon. Biasanya bukan pertanyaan itu. Kenapa dia bertanya itu? Tapi papanya menjawab kepada dia. Dia bilang, "Anakku, aku mengasihimu. Kenapa engkau ragu? Bukankah engkau telah mengetahui sejak kecil sampai besar aku mengasihi engkau?" Anak itu berkata, "Aku tahu, Pak. Cuma aku perlu bukti satu yang penting ini. Bukti tambahan yang nyata," katanya. "Apa?" kata papanya. "Bukankah semuanya sudah terbukti? Engkau dari baby sampai besar tumbuh sehat. Ketika engkau sakit, papa dan mama bawa engkau ke dokter. Ketika engkau lapar, papa dan mama bawa engkau, belikan makanan, sediakan susu, minuman dan sebagainya. Ketika engkau mau belajar, papa dan mama antar kamu ke sekolah. Dan sekarang kamu sudah mulai menginjak remaja pemuda. Kenapa engkau meragukan cinta kasih papa?" Anak itu katakan, "Pak, aku perlu satu bukti lagi." "Bukti apa?" "Pak, aku mau papa belikan kepadaku mobil BMW yang terbaru." Nah saudara, ini satu cerita imajinasi. Tetapi dari cerita ini ada makna yang khusus yang mau kita pelajari adalah ketika sang anak katakan kepada papanya, "Apakah engkau mengasihi aku, Papa?" Dia mau supaya papanya itu berkorban. Ketika dia katakan, "Papa, aku mengasihimu," dia mau papanya berkorban, jadi korban, yaitu korban dompetnya. Tapi justru Tuhan Allah datang ke dunia ini mengajarkan pada kita, ketika engkau mengasihi orang lain dengan kasih Allah, maka engkau yang mesti berkorban, bukan mengorbankan orang lain. Ini perlu kita lihat perbedaannya. Yohanes 15 ayat 13 mencatat mengajarkan kita, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih ini yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Terjemahan lain, teman-temannya, yaitu Yesus Kristus yang memberikan nyawa untuk kita, semuanya yang disebut sahabat-sahabatnya. Saya tidak tahu bagaimana konsep kita mengasihi Tuhan. Apakah karena Tuhan itu melakukannya baik baru aku mengasihi Tuhan? Bagaimana kalau kehidupan kita ada satu masa kita mengalami kesulitan? Apakah kita masih tetap mengatakan Tuhan mengasihi aku? Mari kita renungkan bersama. Yang pasti kasih Tuhan tidak pernah berubah. Yang kelima, saudara, kasih Tuhan itu menular, atau dalam terjemahan lain menyebar. Saudara, ketika kita berjalan dalam persekutuan yang erat dengan Kristus, kasih Tuhan itu mengalir ke dalam hidup kita. Sehingga kita benar-benar merasakan kasih Tuhan. Kita benar-benar menikmati kasih Tuhan. Dan ujungnya saudara, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga kita memiliki buah-buah roh. Kita bisa mengasihi, kita bisa berlaku sabar, kita bisa menahan diri, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi dalam praktek kehidupan kita, semestinya kita juga dapat mempraktekkan kasih dan sekaligus buah-buah roh ini kepada setiap orang. Tapi kalau mandek saudara, kalau tidak bisa kita praktekkan, itu berarti ada kesalahan, ada kekeliruan yang perlu kita
perbaiki bersama. Roma 5 ayat 5 saudara. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi ketika kita dekat dengan Allah, bersekutu senantiasa, maka Roh Allah dicurahkan dalam kehidupan kita. Coba kita buka satu ayat saudara, 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 16. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 16. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan buat kita semuanya. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Saya ulangi. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16, demikian firman Tuhan. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi ada pengertian yang sangat mendalam di sini. Barang siapa yang tetap di dalam kasih, itu berarti tetap dalam dia dan Allah ada di dalam dia. Jadi kalau dalam kehidupan kita tetap memupuk kasih daripada Tuhan, maka Allah itu akan hidup dalam hidup kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa ada orang percaya yang kasih Allah tidak hidup dalam dirinya? Itu berarti saudara, ia tidak menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Kalau kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Allah, maka kasih Allah akan hidup dalam diri kita, maka praktek kehidupan kita itu, dia akan menular dalam kehidupan kita, menyebar seperti virus COVID-19, dia akan menjadi positif kasih Allah dalam hidup kita, maka kita terpapar akan kasih Allah sehingga kita mempraktekkan kasih Tuhan, menjalankan kasih Tuhan, mengasihi orang lain dengan kasih Tuhan. Sehingga kalau kita baca 1 Petrus pasal 4 ayat 8 mengatakan, tetaplah kuat dalam kasihmu satu sama lain, karena kasih menutupi banyak dosa. Jadi ketika kasih itu menguasai kehidupan kita, kita pun tidak lagi menggosip orang lain. Kita pun tidak mencari kesalahan orang lain. Kita pun tidak menghina orang lain. Kita pun tidak akan merusak kehidupan orang lain. Karena kasih begitu luar biasa menguasai hidup kita. Kita akan berbicara tentang kasih Tuhan kepada orang lain. Karena kasih menutupi segala dosa. Apa yang bisa kita pelajari saudara melalui firman Tuhan hari ini? Dari kasih Tuhan yang tanpa syarat ini, kita akan dapat mempelajari bahwa sesungguhnya kasih Tuhan melebihi kasih yang ada di dunia ini semuanya. Kasih di dunia sifatnya sementara. Kasih Allah sifatnya selama-lamanya. Mari kita pilih kasih yang bagaimana. Kita mau tetap pertahankan kasih yang di dunia, atau kita pilih kasih Allah. Kasih Allah itu tanpa syarat, unconditional. Sedangkan kasih dunia perlu syarat dan bermacam-macam syarat dan bisa berubah-ubah. Sedangkan kasih Allah tidak perlu syarat, tidak bisa berubah-ubah dan tidak akan berubah. Dia mengasihi engkau, dia mengasihi saya, dia mengasihi semua orang hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur, terima kasih kepadamu Tuhan.
Kalau hari ini kami boleh mempelajari akan kasih sayang daripada Allah, kasih yang sempurna, kasih yang tanpa syarat, unconditional love. Unconditional love kepada setiap kami. Unconditional love kepada setiap orang. Unconditional love juga kepada orang-orang yang belum percaya kepadanya. Tuhan, biarlah setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini, kami boleh tetap setia kepadamu. Kami boleh tetap mengasihi Engkau. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami bahkan ketika kami masih berdosa. Ketika kami tidak layak untuk dikasihi, Engkau pun tetap mengasihi kami. Di dunia kalau tidak layak ya tidak dikasihi. Tetapi bagi Engkau Tuhan, walaupun kami tidak layak, Engkau mengasihi kami. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, dimanapun mereka berada. Kalau di antara mereka ada yang merasa kesepian, mereka merasa kesendirian, mereka merasa ditinggalkan oleh orang-orang banyak, mereka merasa gagal dalam hidupnya. Tuhan, biarlah hamba-Mu mau sampaikan kepada mereka bahwa Allah yang penuh kasih tidak pernah meninggalkan kalian semua. Datanglah kepadanya. Mohon pengampunan kepadanya, mohon kasih daripada Dia, karena Allah senantiasa membuka tangan lebar-lebar menyambut engkau kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba-Nya Pendeta Saul yang telah menyampaikan firman Tuhan pada setiap kita. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita dan pedoman dalam hidup kita sehari-hari. Pada saat ini di bala kita akan memberi persembahan pada Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu 326. Jadikan aku saluran berkat. Make me a blessing. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah, bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umat-Nya. Kedua, beritakan tentang kasih Tuhanku, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umat-Nya. Mari kita masuk, kita semua bangkit berdiri. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan masuk kepada doa persembahan. Bapa Surgawi, kami ucap syukur pada Engkau ya Bapa, di mana pada hari ini kami boleh memberikan persembahan pada Engkau. Kiranya ya Tuhan, persembahan ini boleh menjadi
Berkat ya Tuhan juga boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Dan juga boleh mensupport pekerjaan Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang telah memberi persembahan ya Tuhan. Biarlah semuanya ini boleh memuliakan nama Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita menyanyikan lagu doksologi disertai doa berkat dan amin song. Jemaat sekalian yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Lingkupiku dengan sayap-Mu, dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sampai jumpa saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.